warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani, BP 171055-2016, akan mempresentasikan tugas besar saya, yaitu tentang studi kelayakan bisnis PT Bubur Dakir BA, pabrik bubur dari daun kelor Kuki Apik, dengan dosen pengampu Winnie Alnamahlina STMM dan Devi Yulia Rahmi SE MSc. Ada 7 aspek yang penting dalam studi kelayakan bisnis, yaitu aspek hukum dan ekonomi, aspek pasar, aspek teknis dan teknologi, aspek SDM atau organisasi, aspek keuangan, aspek lingkungan, penerapan dan dampak hasil dari aspek lingkungan. Sebelum masuk dalam penjelasan tiap-tiap aspek, saya akan menjelaskan latar belakang pemilihan bisnis ini. Bidang usaha yang ingin didirikan yaitu di bidang manufaktur, yaitu pengolahan produk dari daun kelor. Jenis produk yang dihasilkan yaitu ada berbagai varian rasa yang menambah cita rasa produk, yaitu bubur dari daun kelor rasa original, rasa abon udang, rasa abon ayam, rasa abon sapi, vanila, dan coklat. Keunggulan produk bubur dari daun kelor ini yaitu pohon kelor ini disebut juga miracle tree karena memiliki manfaat yang sangat banyak untuk kesehatan, terutama untuk anak-anak dan bayi pada masa pertumbuhan. Memiliki kandungan yang lebih baik daripada buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga susu. Dan juga memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh, yaitu memanfaatkan daun kelor untuk kecantikan, menyehatkan mata, menjaga kesehatan mata, dan banyak manfaat lainnya. Alasan pemilihan usaha bubur kelor ini yaitu masih banyaknya pohon kelor di desa Kuki Apik, Kenagarian Padang Taro, Kecamatan Baso yang tidak diolah. Inovasi produk daun kelor dengan menjadikan berupa bubur yang praktis dan menjadi produk bisnis pertama di Kecamatan Baso karena belum adanya bisnis yang memanfaatkan daun kelor. Bentuk usaha saya ini yaitu berupa usaha baru yang masih belum ada di Sumatera Barat maupun di Indonesia. Lokasi usaha ini yaitu di Desa Kuki Apik, Kenagarian Padang Taro, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dipilihnya lokasi usaha ini karena dekat dengan bahan baku dan memiliki lahan yang luas untuk mendirikan pabrik atau perusahaan. Ketersediaan akses jalan pendistribusian produk hingga ke tangan konsumen dan dapat membuka lapangan pekerjaan. Visi dan misi usaha ini yaitu visinya menjadikan perusahaan penghasil produk berkualitas, unggul, sehat, mampu berdaya saing tinggi di pasar global maupun nasional. Misinya memproduksi produk bubur dari daun kelor yang berkualitas tinggi, menjaga cita rasa produk bubur dari daun kelor, mempekerjakan tenaga kerja yang profesional, menjaga kebersihan dan kenyamanan pekerja dalam bekerja, mengutamakan pelayanan kualitas, harga yang tidak kalah bersaing, menjaga kepuasan konsumen selalu yang paling utama, memakai teknologi tinggi, memperluas jaringan sampai ke luar daerah maupun luar negeri. Tujuan bisnis ini yaitu untuk memanfaatkan bahan baku yang ada di Desa Kuki Apik menjadi produk makanan yang bermanfaat bagi tubuh, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar perusahaan didirikan, ingin menjadi usaha pertama yang mengolah daun kelor menjadi olahan makanan yang praktis dan dapat meningkatkan perekonomian di Kecamatan Baso dan sekitarnya. Selanjutnya, aspek hukum dan ekonomi. Bentuk badan usaha yang saya dirikan yaitu berupa PT atau perseroan terbatas. Jaminan terhadap pinjaman yaitu untuk menjalankan usaha bubur dari daun kelor ini, modal awal saya yang digunakan berasal dari modal pribadi, pinjaman dari keluarga, investasi dari para investor lokal, dan pengajuan proposal kepada dinas-dinas terkait. Modal awal yang dibutuhkan yaitu sebesar 2 miliar. Selanjutnya yaitu diurusnya izin-izin seperti izin lokasi dan izin usaha. Data pendirian perusahaan yaitu nama PT, tempat kedudukan PT, maksud dan tujuan PT, struktur pemodalan, dan pengurusan PT. Dan izin-izin lainnya, yaitu akta pendirian notaris dan akta pendirian usaha, surat domisili kelurahan, mengurus NPWP di kantor pajak, mengurus surat izin tempat usaha, mengurus surat izin usaha perdagangan, mengurus surat izin gangguan atau HO, mengurus tanda daftar perusahaan atau TDP, mengurus sertifikat halal, mengurus BPOM, dan yang terakhir sertifikat BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja.
Aspek ekonominya yaitu dengan menganalisis aspek ekonomi ini, maka pendirian PT Bubur Dak RBA akan memberikan manfaat di bidang ekonomi, masyarakat sekitar pabrik, dan manfaat bagi pemerintah dan negara, antaranya yaitu peningkatan pendapatan per kapita, menggunakan, memanfaatkan, dan mengatur ekonomi SDM, dapat meningkatkan perekonomian pemerintah, pengembangan wilayah tempat pendirian usaha, mengurangi pengangguran. Selanjutnya yaitu aspek pasar. Dalam aspek pasar ada segmentasi. Segmentasi yang akan saya bahas di sini yaitu segmentasi berdasarkan geografis, di mana segmentasi ini terbagi pula menjadi bangsa, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan iklim. Di mana segmentasi dari PT Bubur BA saya ini yaitu pada bangsa. Karena perusahaan ini didirikan di Indonesia, maka segmentasi umumnya bangsa Indonesia, sedangkan segmentasi khususnya yaitu konsumen yang ada di Sumatera Barat. Segmentasi berdasarkan demografis. Segmentasi ini terbagi pula menjadi umur, jenis kelamin, ukuran keluarga, daun hidup keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, dan kebangsaan. Di mana segmentasi demografis dari PT Bubur Dak RBA itu yaitu usia dapat dikonsumsikan oleh semua umur dari bayi sampai orang tua. Untuk jenis kelamin dapat dikonsumsi oleh jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Berdasarkan pendapatan dapat dibeli oleh orang yang berpendapatan rendah sampai dengan berpendapatan tinggi. Dan berdasarkan agama dapat dikonsumsi oleh semua jenis agama. Dikarenakan produk ini terbuat dari tumbuh-tumbuhan yang dapat dikonsumsi oleh segala agama. Selanjutnya segmentasi berdasarkan psikografis. Pada segmentasi ini terbagi menjadi kelas sosial, gaya hidup, dan karakteristik kepribadian. Di mana segmentasi psikografis ini dari PT Bubur Dak RBA yaitu dari gaya hidup. Bagi yang bergaya hidup sehat dan mementingkan kesehatan, maka orang tersebut akan menyukai produk dari daun kelor ini. Dikarenakan saat ini sangat banyak produk herbal yang dijual. Dapat dilihat bahwa sangat banyak orang yang sangat memperhatikan kesehatan. Selanjutnya segmentasi berdasarkan perilaku. Segmentasi ini dapat terbagi pula menjadi pengetahuan, sikap, kegunaan, dan tanggap terhadap suatu produk. Di mana segmentasi perilaku ini yaitu berdasarkan pengetahuan dan kegunaannya, produk dari daun kelor ini dapat dilihat dari pengetahuan akan pentingnya kesehatan dari pola hidup sehat. Dengan mengonsumsi makanan yang sehat, orang akan mencari dan mempelajari tentang pentingnya daun kelor ini bagi kesehatan tubuh dan menjaga kegunaannya. Selanjutnya itu targeting. Sasaran PT Bubur Dak RBA telah dikelompokkan dalam segmentasi di mana sasarannya berdasarkan segmentasi geografis, demografis, psikografis, dan perilaku konsumen. Dan telah dijelaskan bahwa semua orang dapat mengonsumsi produk PT Bubur Dak RBA ini. Target utamanya yaitu masyarakat di Sumatera Barat. Selanjutnya yaitu positioning. Posisi pasar PT Bubur Dak RBA ini akan memberikan dan mengkomunikasikan keunggulan produk dan membandingkan produk bersaing dan membuat PT Bubur Dak RBA dapat melekat di benak konsumen. Sehingga konsumen apabila membeli produk bubur akan mengingat bubur dari daun kelor, yaitu dengan cara memberikan rasa yang unik pada produk dan juga kemasan yang menarik pada produk, sehingga konsumen tidak lupa dengan produk dari PT Bubur Dak RBA. Selanjutnya yaitu 4P atau strategi bauran pemasaran. Pertama, produk. Produk yang dihasilkan oleh PT Bubur Dak RBA yaitu berupa bubur dari daun kelor yang sehat dan dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Strategi yang dilakukan PT Bubur Dak RBA dalam mengembangkan suatu produk antara lain penentuan logo dan moto. Logo merupakan ciri khas produk, sedangkan moto merupakan serangkaian kata-kata yang berisikan misi dan visi perusahaan dalam melayani masyarakat. Logo dari PT Bubur Dak RBA ada di bawah ini. Dan dengan moto PT Bubur Dak RBA yaitu Always Healthy with a Miracle Free. Selanjutnya menciptakan merek. Merek dapat diartikan sebagai nama, istilah, simbol, desain, atau kombinasi dari semuanya. Agar merek dapat mudah dikenal masyarakat, merek yang digunakan oleh PT Bubur Dak RBA yaitu menciptakan kemasan. Kemasan yaitu pembungkus suatu produk. Kemasan produk PT Bubur BA yaitu
kemasan paperboard dan tin wall, di mana kemasan ini merupakan dilengkapi oleh label halal dan informasi mengenai produk seperti nama produk, nama industri atau PT, alamat PT, izin usaha, rasa, berat bersih, dan batas kadaluarsa, cantuman sertifikat mutu dan instansi atau badan yang berwenang. Kemasan produk di gambar di bawah ini. Selanjutnya nomor 2 yaitu harga ditetapkan oleh PT Bogor Negara yaitu berdasarkan sistem biaya operasional, transportasi dan promosi serta laba yang diharapkan. Jenis yaitu ada jenis produk yang akan dijual yang akan diproduksi oleh PT Bubur dan KPA ini, yaitu 1. Bubur dari daun kelor rasa original dengan harga Rp6.000. Jenis kemasannya yaitu paperboard dan tin wall. Bubur dari daun kelor rasa abon udang dengan harga Rp8.000 dengan jenis kemasan paperboard dan tin wall. Selanjutnya bubur dari daun kelor rasa abon ayam seharga Rp10.000 dengan bahan paperboard dan tin wall. Dan ada 3 jenis lagi. Selanjutnya yaitu glass. Lokasi pada bubur Dakir BA yaitu di Desa Buki Ati, Nagarian Parangtaro, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dipilihnya lokasi usaha di sini karena dekat dengan bahan baku dan memiliki lahan yang luas untuk mendirikan pabrik atau perusahaan. Ketersediaan akses jalan pendistribusian produk hingga ke tangan konsumen dan dapat membuka lapangan pekerjaan. Dan saluran distribusi untuk produk konsumen yaitu produsen ke konsumen, produsen pengecer dan ke tangan konsumen, produsen, grosir, pengecer ke konsumen, produsen, agen, grosir, pengecer sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya yaitu promotion. Dalam strategi promosi pada PT Bubur Dakir BA dapat menggunakan promosi yang pertama yaitu personal selling, yaitu penjualan pribadi di mana dari pembicaraan orang di sekitar perusahaan. Yang kedua, iklan dapat berupa penyebaran brosur, pemasangan billboard, spanduk, iklan melalui koran, majalah, televisi maupun radio. Yang ketiga, dengan menggunakan sales promotion dengan memberikan diskon bagi pembeli pertama maupun pembeli pertama hingga 50 pembeli pertama. Dan promosi yang terakhir yaitu menggunakan sosial media dengan dibuatnya akun Google, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Line. Selanjutnya itu prospek permintaan. Pada prospek permintaan untuk PT Bubur Dakir BA ini yang terkhusus ada di Sumatera Barat. Prospek 10 tahun mendatang pada prospek permintaan yaitu pada tahun 2020 sampai selanjutnya dengan bertambahnya prospek permintaan. Pada prospek penawaran selanjutnya pangsa pasar. Pangsa pasar PT Bubur Dakir BA adalah konsumen yang ada di Sumatera Barat. Dengan menganalisis pangsa pasar maka akan menentukan peluang pasar untuk perusahaan. Selanjutnya target penjualan, proyeksi penjualan 10 tahun ke depan. Pada proyeksi penjualan tahun ke depan untuk PT Bubur Dakir BA yaitu peramalan penjualan dalam 10 tahun ke depan untuk Bubur Dakir BA yaitu peramalan penjualan dari pengembangan pernyataan kepentingan yang kuat inklusif terhadap kondisi masa depan. Selanjutnya yaitu aspek teknis dan teknologi.
Tentukan kedinginan dan ketinggian lap air dingin selama 1-2 menit dan hamparkan untuk dikeringkan. Ruang pengering harus mempunyai suhu relatif tinggi dengan udara yang mengalir di dalamnya. Suhu yang digunakan yaitu 140 derajat Celcius dengan kecepatan aliran udara melewati beras 61 m atau menit. Selanjutnya, penggunaan bahan kimia pembuatan beras pasca tanah yang digunakan yaitu senyawa fosfat. Tujuannya yaitu untuk menjadikan betul-betul beras menjadi poros sehingga proses penyerapan air menjadi lebih cepat. Tujuannya adalah untuk menjadikan butir-butir beras menjadi poros sehingga proses penyerapan air menjadi lebih cepat pada waktu penambahan air panas atau pemasakan. Selanjutnya, pencampuran beras pasca tanah dengan saripati daun kelor. Setelah menambahkan bahan kimia, lalu ditambahkan saripati daun kelor agar menghasilkan warna yang kehijauan dan sehingga tidak menghilangkan nutrisi yang ada dalam saripati daun kelor. Selanjutnya, metode pembuatan beras pasca tanah. Pengemasan bubur daun kelor. Dalam proses pengemasan dilakukan dalam 2 bentuk kemasan, yaitu paperboard dan tinwo. Dalam kemasan ini dipisahkan antara bumbunya, bubur, dan juga topping dalam plastik lalu dikemas dalam kemasan besi. Kapasitas produksi pada PT Bubur dan TPA yaitu pada tabel samping. Bahan baku. Bahan baku yang dibutuhkan dalam pembuatan bubur dari daun kelor yaitu daun kelor dan beras. Bahan baku tambahan yaitu abon sapi, abon udang, abon ayam, vanila, coklat, larutan Na2HPO4, NaOH2n, dan larutan hidrogen atau larutan hidrogen. Bahan baku penolong untuk bubur daun kelor yaitu paperboard. Jumlah bahan baku yang dibutuhkan yaitu pada tabel samping ini. Ketersediaan bahan baku. Ketersediaan bahan baku pembuatan bubur daun kelor ini masih sangat banyak dikarenakan bubur kelor masih sangat banyak di Kecamatan Pasir. Fasilitas bangunan. Bangunan dan ruangan yang dibutuhkan dalam proses produksi PT Bubur dan TPA yaitu fasilitas transportasi dibutuhkan oleh PT Bubur dan TPA dalam proses operasional dan fasilitas depresiasi. Depresiasi merupakan penggunaan aset yang dimiliki oleh perusahaan jangka waktu pemakaian mesin, yaitu terdapat pada gambar tata letak pabrik. Tata letak pabrik sesuai dengan aturan dinas yang berdasarkan proses produksi sesuai dengan alur proses produksi. Itu pada gambar tata cara kerja. Tata cara kerja yang dibuat oleh pabrik bubur daun kelor yaitu mentaati ragu-ragu keselamatan kerja untuk setiap pekerja, mentaati perintah yang telah ditetapkan oleh pabrik, menggunakan insentif untuk kepala dan perintah yang bisa mengenai kepala secara langsung, dan peraturan-peraturan lainnya yang terdapat pada keselamatan dan kesehatan kerja. Alat-alat yang digunakan yaitu teknologi yang digunakan mesin industrial blender, mesin parameter beras pelakes yaitu mesin untuk mengolah beras, mesin food dehydrator yaitu mesin yang mempermudah proses produksi merubah beras biasa menjadi beras instan. Selanjutnya mesin perendam pencucian, merendam dan mencuci beras dan mencampur saripati dan telur, serta jadwal implementasinya. Aspek SDM dan organisasi. Struktur organisasi merupakan yang diterapkan oleh PT Bubur dan TPA yaitu struktur organisasi tinggi dan staf yang mana merupakan kombinasi dari organisasi tinggi dan organisasi fungsional. Terlihat pada gambar di bawah. Di dalam struktur organisasi terdapat deskripsi dan spesifikasi kerja. Selanjutnya, gaji. Pembayaran gaji diterima oleh setiap jabatan pada PT Bubur dan TPA itu berdasarkan upah minimum regional. Itu pada tabel di samping. Jam kerja pada PT Bubur dan TPA yaitu selanjutnya kesimpulan berdasarkan analisis aspek SDM atau
Organization sudah terstruktur dengan baik, gaji karyawan berdasarkan jabatan dan bonus, dan yang terakhir tentang cara kerja PT Bubur Dapur